Semangat fans Manchester United mendadak luntur usai setan merah dipecundangi Nottingham Forest. Ambisi kebangkitan bersama Ruben Amorim mulai kembali diragukan. Padahal pelatih asal Portugal ini digadang-gadang punya taktik ideal untuk setan merah. Sayangnya Amorim tertimpa nasib sial karena dirugikan keputusannya sendiri. Juru taktik 39 tahun ini masih keras kepala memasang sejumlah pemain egois. Bagaimanakah performa Manchester United yang mulai menurun di bawah asuhan Ruben Amorim? Gembar-gembor membangkitkan setan merah. Ruben Amorim menebar janji manis usai ditunjuk sebagai pelatih Manchester United. Pelatih 39 tahun ini berani koar-koar akan menjadi sosok terbaik untuk setan merah. Anggaplah diri saya terlalu naif, namun saya benar-benar yakin saya adalah orang yang tepat dan datang di waktu yang tepat pula, tegas Amorim. Pasalnya pelatih berewok ini mengaku optimis anak asuhnya bisa menjadi pesaing gelar. Namun Amorim meminta waktu untuk mengembangkan permainan setan merah. Saya tahu di Manchester United kami harus memenangkan pertandingan. Kami butuh banyak waktu karena liga ini sulit. Kami harus berkembang untuk mencoba memenangkan gelar, tambahnya. Omongan ini dibuktikan ex-pelatih Casapia tersebut dengan sentuhan taktik gacor. Menunggu lama Amorim langsung memasang skema andalan 3-4-3. Sang pelatih juga menuntut anak asuhnya untuk berani menguasai bola lebih banyak. Padahal Erik ten Hag sebelumnya pesimis para pemain setan merah bisa menjalankan skema tersebut. Pelatih asal Belanda ini ogah membawa filosofinya saat melatih Ajax Amsterdam. Keseriusan Amorim memasang skema 3-4-3 langsung bikin Bruno Fernandes terpukau. Sang Magnifico percaya pelatih asal Portugal ini bisa mengembalikan marwah setan merah. Ini adalah momen yang tepat baginya untuk datang dan membawa energinya, membawa kualitas serta pengetahuannya tentang sepak bola karena dia telah melakukan sesuatu yang benar-benar istimewa di Sporting, ungkap Bruno. Langsung memberikan sentuhan taktik gacor. Janji manis Ruben Amorim akhirnya langsung terlihat di atas lapangan hijau. Manchester United kembali sulit dikalahkan dalam 3 laga perdana yang dilatih oleh sang penyair. Pasukan Manchester Merah bahkan sukses menorehkan 2 kemenangan beruntun. Saat melawan Everton, Amorim membawa Manchester United menang bantai 4-0. The Red Devils akhirnya kembali menang dengan selisih besar usai terakhir kali pada 2021. Para pemain setan merah mulai nyaman menjalankan taktik Amorim. Everton dipaksa bermain menunggu karena setan merah menguasai 60% penguasaan bola. Permainan Manchester United juga semakin rapi karena mencatat 90% umpan sukses. Strategi Amorim juga sukses membangkitkan performa pemain yang dipinggirkan Erik ten Hag. Joshua Zirkzee dan Amad Diallo mendadak tampil gacor menggendong setan merah. Padahal kedua pemain ini lebih sering duduk di bangku cadangan saat dilatih ten Hag. Zirkzee tiba-tiba menjadi lebih tajam usai mengemas 2 gol kontra Everton. Kemudian Diallo juga menjadi bintang di pertandingan ini dengan koleksi 2 assist. Kebangkitan instan setan merah justru bikin Amorim mendadak khawatir. Sang pelatih mengingatkan anak asuhnya untuk jangan cepat puas meski mulai tampil solid. Suatu saat badai pasti akan datang. Kami akan mengalami saat-saat sulit dan taktik kami akan ketahuan dalam beberapa pertandingan mendatang, ungkap Amorim dikutip dari Media Gol. Dihantam kekalahan menyakitkan dari Arsenal. Gak butuh waktu lama omongan Ruben Amorim terbukti menjadi kenyataan. Badai besar langsung menerjang ketika skuad Iblis Merah berhadapan dengan Arsenal. Meski begitu, Amorim sempat optimis bisa memberi perlawanan sengit untuk The Gunners. Pelatih kelahiran Lisboa ini belum pernah kalah melawan Arsenal saat melatih Sporting CP. Alhasil rekor bagus ini menjadi modal Amorim untuk membawa pulang kemenangan. Arsenal adalah tim terbaik yang akan kami hadapi sejauh ini. Tetapi kami menguasai bola, kami akan mendominasi banyak. Kami harus berani, ucapnya sesumbar sebelum laga. Namun semangat Amorim ternyata harus kandas usai dikalahkan The Gunners dengan mudah. Perlawanan setan merah di bumi hanguskan oleh 2 gol meriam London. Arsenal sukses melibas taktik Amorim lewat skema bola mati yang mematikan. Andre Onana harus melihat gawangnya 2 kali dibobol lewat skema tendangan pojok oleh The Gunners.
Sejak musim lalu Arsenal sudah mencetak 22 gol di Premier League dari situasi corner kick. Statistik gacor ini bikin anak asuh Mikel Arteta dijuluki sebagai raja bola mati di Liga Inggris. Wajar jika Amorim sampai kesal usai dikalahkan hanya dengan skema sepak pojok oleh Arsenal. Kami perlu lebih banyak latihan. Bola mati mengubah segalanya, mengubah momentum. Kami mencoba tetapi kami memiliki 2 bola mati dan tidak mencetak gol. Arsenal bisa mencetak gol. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun, ucap sang penyair. Kekalahan Manchester United dari The Gunners rupanya telah diprediksi oleh Chris Sutton. Akan sangat mengejutkan jika Manchester United pergi ke Stadion Emirates dan berhasil meraih poin di sana, pandai Sky Sport ini. Dapatkan sepatu running Mills yang bikin kamu makin semangat buat lari. Check out pakai link di bawah ini ya. Kekalahan dari Arsenal semakin membuat Manchester United terpuruk di papan tengah. Ruben Amorim akhirnya merasakan tantangan berat melatih di Premier League. Pelatih kelahiran Lisboa ini akhirnya mulai tertekan dengan persaingan Liga Inggris. Sulit karena Premier League sangat kompetitif dan selalu berubah hanya dengan satu hasil. Keluh sang pelatih Amorim dilansir dari Yahoo Sport. Gara-gara ini sang pelatih meminta penggemar Manchester Merah untuk jangan berharap ketinggian. Amorim meminta pendukung The Red Devils jangan buru-buru membidik target besar. Fans harus mengelola ekspektasi dan pada saat yang sama ketika kami mendapatkan hasil buruk. Fans harus tenang karena kami terus melakukan pekerjaan terbaik yang bisa dilakukan, ucap pelatih 39 tahun ini. Amorim bahkan dengan jujur mengakui kalau anak asuhnya bukan yang terbaik di Liga Inggris. Pasalnya Manchester United sudah jauh merosot dari era kejayaan pasca ditinggal Sir Alex Ferguson. Kami sekarang bukan lagi salah satu tim terbaik di Liga Inggris. Kami harus mengatakan kenyataan ini dengan jernih, terangnya saat diwawancarai BBC Sport. Namun ex-juru taktik SC Braga ini gak menyerah terlalu cepat. Amorim berjanji akan membawa Manchester United bangkit dari kekalahan menyakitkan kontra Arsenal. Semakin kacau setelah dikalahkan kuda hitam Premier League. Ambisi kebangkitan yang dilontarkan Ruben Amorim nyatanya cuma koar-koar semata. Pasalnya Manchester United kembali mengalami kekalahan kontra Nottingham Forest. Hasil ini semakin menyulitkan langkah setan merah untuk keluar dari papan tengah. Bahkan Amorim gak belajar dari kesalahan karena kembali kebobolan dari skema sepak pojok. Selain itu, kekalahan ini juga menjadi rekor buruk bagi Manchester United. Setan merah akhirnya merasakan 2 kali kekalahan beruntun di era Amorim. Selain itu, head-to-head impresif Manchester United kontra Nottingham juga ternodai. Skuad The Forest akhirnya kembali menang 2 kali beruntun dari setan merah di Premier League. Catatan kelam ini terakhir kali dialami Manchester United 32 tahun silam pada April 1992. Andre Onana layak disebut sebagai biang kerok kekalahan setan merah. Kiper asal Kamerun ini gagal menepis tendangan Morgan Gibbs White pada gol kedua Nottingham. Selain itu, Amorim juga dianggap blunder karena terus memainkan Diogo Dalot dan Alejandro Garnacho. Padahal kedua pemain ini sering tampil mengecewakan saat diberikan kesempatan. Pelatih asal Portugal ini akhirnya mengaku bikin blunder fatal saat menjamu skuad The Forest. Ini lebih merupakan kesalahan saya karena sayalah yang bertanggung jawab, ucap Amorim yang berusaha tetap tegar. Namun permintaan maaf dari sang pelatih ditolak keras oleh Gary Neville. Gak ada tim yang bisa menjadi lebih baik tanpa kerja keras. Wajar sekarang Manchester United masih berada di urutan ke-13 di Liga, ucap pandit Sky Sport ini. Dapatkan smartwatch Huawei Band 9 ini cuma 600 ribuan. Check out pakai link di bawah ini ya. Dengan performa yang angin-anginan, mampukah Ruben Amorim membalikan keadaan buruk tersebut?